Hati-hati ya dalam menjawab soal, kamu harus memiliki penalaran yang kuat dan harus sesuai dengan isi bacaan yang dimaksudkan. Jadi jangan sampai kamu terlalu overthinking juga dalam menjawab. Bisa jadi banyak jebakannya tuh untuk tipe soal penalaran umum. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana nih kalian? Udah pada mempersiapkan belum untuk UTBK 2023 kali ini? Kakak akan bahas untuk soal tipe penalaran umum nih. Kalau kalian tahu penalaran umum itu ada 3 ya. Penalaran untuk tipe induktif, penalaran untuk tipe deduktif, dan penalaran untuk tipe kuantitatif. Untuk induktif sama deduktif itu tipe penalaran dalam bentuk bacaan. Jadi untuk penalaran induktif maupun deduktif, bedanya kalau yang induktif ini adalah suatu pernyataan yang ngomongin hal yang khusus dulu baru menuju ke yang hal umum. Sedangkan kalau untuk penalaran deduktif itu menunjukkan tipe bacaan pada yang umum dulu baru menuju ke yang khusus. Untuk tipe-tipe bacaan itu kamu harus tahu juga tipe-tipe pertanyaannya. Nanti kamu akan dikasih untuk setiap tipe tersebut ada 10 pertanyaan. Jadi masing-masing 10 ya. Totalnya ada 3 tipe tuh tadi. Jadi total harus kamu kerjakan untuk penalaran umum ini sendiri ada 30 soal. Dan kamu hanya dikasih waktu 30 menit. Jadi kamu harus memiliki daya nalar yang cepat untuk menjawab soal-soal tipe penalaran umum. Selanjutnya kita lihat di sini, kakak akan bahas soal yang pertama adalah tipe penalaran induktif. Di mana tipe penalaran induktif itu adalah sesuatu yang khusus dulu baru menuju ke yang umum. Di sini secara khusus ngomongin tentang KPR, tentang kredit perumahan rakyat. Ya. Di sini udah jelas ya ngomongin hal tersebut. Terus abis itu segala macam tentang prinsip dan lain-lainnya menuju suatu yang umum. Nah jadi kamu tahu bahwa ini adalah tipe penalaran induktif. Langsung aja ya, daripada memperlama membacanya, kamu langsung aja dulu lihat pertanyaannya. Di sini dia ngomongin pertanyaannya itu adalah yang pasti benar. Ingat kalau di video sebelumnya kakak udah ngasih tahu tuh ada yang pasti benar, ada yang mungkin benar, ada juga yang paling mungkin benar. Kalau untuk tipe pertanyaan yang pasti benar sesuai dengan tipe soal yang sekarang, itu adalah pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat sesuai dengan bacaannya. Sekarang kita lihat di sini, KPR memiliki bunga yang tinggi dan pembayaran uang muka yang tidak terjangkau. Kamu langsung aja ya lihat ke opsinya, terus kamu cocokin tuh di opsi pada soalnya ini atau pada opsi pada pernyataannya itu sesuai atau enggak sih sama bacaan. Nah, kita lihat di sini. KPR memiliki bunga yang tinggi. Di sini udah jelas-jelas tuh ada kata-kata bahwa KPR itu terus didorong agar memiliki bunga yang rendah dan pembayaran uang muka yang terjangkau. Jadi, ini pernyataannya salah. Karena KPR itu memiliki bunga yang rendah dan pembayaran uang muka yang terjangkau. Berarti pernyataannya salah ya, yang ini ya. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk menurunkan bunga KPR adalah dengan menaikkan jangka waktu kredit. Kita lihat juga nih di kalimat selanjutnya, itu ada pernyataan di antara upaya yang dilakukan, yakni di sini ada 2 upaya yang dilakukan. Memberikan subsidi serta penambahan jangka waktu kredit. Ingat ya, upaya untuk menurunkan bunganya itu ada 2, memberikan subsidi serta penambahan jangka waktu kredit. Kalau kamu pilih yang ini, di sini hanya dikatakan menaikkan jangka waktu kredit saja. Ini tidak ngomongin tentang pemberian subsidi. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang
masih 50-50 nih, yang masih mungkin masih merupakan suatu asumsi, karena di sini dijelaskan dengan lebih rinci bahwa ada kata-kata memberikan subsidi. Jadi kalau cuman hanya menaikkan jangka waktu kredit atau menambahkan jangka waktu kredit itu masih belum dipastikan benar. Ingat, yang pasti benar itu harus yang sama persis sama bacaannya. Oke? Jadi jangan sampai kejebak pada opsi B. Selanjutnya, para kontraktor diminta untuk ceroboh. Kak, masa sih kontraktor diminta buat ceroboh? Ini aja secara logika udah jelas salah, Kak. Iya, benar. Tanpa perlu kamu itu memikirkan lebih jauh, kalau udah kata-kata diminta buat ceroboh ya nggak ada dong ya. Jangan jawab yang ini, udah jelas-jelas salah. Selanjutnya, biaya pembangunan perumahan tidak tertekan, sehingga harganya tidak jauh lebih murah. Di sini ngomong ini, biaya pembangunan perumahannya itu bisa tertekan. Nah, di sini udah jelas-jelas ada kata-kata bisa tertekan. Berarti apakah dia ngomongin tidak tertekan? Jelas salah. Oke, berarti bukan yang ini. Kalau yang ini dia bilang nih, upaya yang dilakukan untuk menurunkan bunga KPR antara lain dengan memberikan subsidi dan penambahan jangka waktu kredit. Sama persis ya, sama hal yang ada di kalimat kedua ini. Di sini sudah dikatakan bahwa memberikan subsidi serta penambahan jangka waktu kredit. Berarti ingat, yang pasti benar itu adalah pernyataan yang sama persis sama bacaan. Ya udah, berarti ini sama persis nih, memberikan subsidi dan penambahan jangka waktu kredit. Ya, ini ada kata-katanya sama nih. Ya, itu adalah pernyataan yang pasti benar. Gimana tuh untuk soal penalaran yang ini? Kira-kira kamu masih kejebak gak sama opsi jawaban yang lain? Untuk tipe penalaran seperti ini, kamu harus lebih teliti tuh dalam memahami tipe-tipe soalnya ya. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut nih untuk tipe-tipe soal yang seperti ini, kamu juga bisa beli bukunya GP Media. Kamu bisa cek juga di Shopee ataupun di TikTok Shop GP Media ya. Karena latihan soalnya kakak bahas di YouTube kayak gini nih. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Oke, untuk tipe soal yang berikutnya, yaitu tipe soal penalaran deduktif. Ini sepertinya kakak juga udah kasih tahu ya, bacaannya ada di video sebelumnya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di video sebelumnya ya. Ini kita tahu bahwa bacaan ini merupakan tipe penalaran deduktif karena dia ngomongin hal yang umum nih terkait dengan kleptomania. Kemudian di kalimat terakhirnya itu lebih mengacu pada gangguan di kleptomania. Jadi lebih pengkhususan. Di sini ada ngomongin gangguan kleptomania dan bla 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 blanya lainnya. Jadi lebih menunjukkan adanya pengkhususan pada bacaan. Itu adalah tipe soal deduktif. Untuk tipe soal ini yang diminta adalah yang paling didukung. Artinya kalau paling didukung itu pernyataan yang mendukung isi bacaan, ya. Jadi bukan kata-kata yang sesuai atau sama persis, tapi yang mendukung isi bacaan. Kita lihat di opsi yang pertama, opsi A. Rasa menyesal penderita klepto setelah ketahuan mencuri menjadi semakin pudar bla bla. Oke, ngomongin rasa penyesalan. Sekarang lihat di bacaan. Mana kalimat yang ngomongin penyesalan? Ini dia. Menyesal atau bersalah ketika mereka ketahuan mencuri. Mereka memiliki perasaan yang menyesal atau bersalah ketika mereka ketahuan mencuri. Tapi apakah ngomongin kata-kata semakin pudar? Apa ngomongin frekuensi mencurinya juga semakin tinggi? Nggak ada tuh pernyataan yang ngomongin hal kayak gini. Ini udah jelas-jelas
Salah ya, karena nggak ada tuh ya ngomongin hal kayak gitu tuh di bacaan selanjutnya. Walau langka, klepto tetap harus diwaspadai, terutama bagi manusia lanjut usia. Apakah pada bacaan ngomongin tentang lanjut usia? Kayaknya ini cuma ngomongin tentang si kleptomania beserta gangguannya. Gak ada ngomongin tentang usia kan? Ya udah, berarti ini udah jelas-jelas salah. Selanjutnya, klepto berpotensi menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada sistem saraf. Apakah di bacaan ngomongin tentang sistem saraf? Coba kamu lihat, gak ada pernyataan yang ngomongin tentang saraf-sarafan nih pada bacaan ini. Ya udah, berarti ini juga udah jelas-jelas salah. Selanjutnya, penderita klepto sering menyakiti diri sendiri secara fisik. Di sini, dia itu mengalami masalah dalam pengontrolan diri, emosional, dan perilakunya. Pengontrolan diri ya, bukan untuk menyakiti diri sendiri. Jadi gak ada tuh pernyataan yang ngomongin menyakiti diri sendiri. Ya, oke, berarti ini adalah sesuatu yang salah. Kalau kayak gitu, kita lihat yang terakhir. Penderita kleptomania tidak dapat diabaikan dan harus segera mendapatkan penanganan. Di kalimat terakhir, di sini ada tuh pernyataan yang bilang tetap harus disikapi dengan serius. Ini dia, maksud disikapi dengan serius artinya mendukung banget dong butuhnya penanganan, ya kan? Karena di sini di kalimat khususnya atau kalimat intinya itu ada di kalimat terakhir bahwa penanganannya ini harus disikapi dengan serius. Nah, kalimat inilah yang menjadi suatu kunci yang merupakan dukungan yang harus dilakukan. Dukungan yang harus dilakukan dari kalimat kunci atau dari simpulan yang dimaksud pada bacaan ini itu tidak boleh diabaikan begitu saja dan harus mendapatkan penanganan karena disikapi dengan serius. Jadi paham ya, untuk tipe soal pada pernyataan paling didukung, artinya yang mendukung dari inti bacaan tersebut itu apa. Kalau kalian itu penasaran dan pengen tahu nih kira-kira apakah penalaran kalian udah sesuai atau belum, kalian juga bisa ikutin reot-reot dari GP Media. Karena tipe-tipe soalnya seperti ini. Mungkin rada-rada rancu atau kayak ragu-ragu nih jawabnya. Antara C atau D, antara E atau A. Nah, hati-hati ya dalam menjawab soal, kamu harus memiliki penalaran yang kuat dan harus sesuai dengan isi bacaan yang dimaksudkan. Jadi jangan sampai kamu terlalu overthinking juga dalam menjawab. Bisa jadi banyak jebakannya tuh untuk tipe soal penalaran umum. Selanjutnya adalah tipe penalaran kuantitatif. Untuk tipe penalaran kuantitatif ini berhubungan dengan angka-angka dengan operasi matematika sederhana. Tapi ini kita coba lihat. Wah, ini kok tiba-tiba ada logaritma di sini. Sebenarnya sederhana kok. Coba kita lihat ya. Yang diminta di sini apa? Yang diminta di sini tentang perbandingan tuh antara tas, karyawan, dan hari. Jadi kita harus tahu bahwa di sini ada 120 tas, terus ada 50 karyawan, ada juga 30 hari. Ini tipe perbandingan nih. Terus dia menghasilkan tas tuh berapa? Menghasilkan tasnya itu ada 2X tambah 94 tas. Terus selanjutnya ada berapa karyawan? Ada 60 karyawan. Selanjutnya ada 20 hari di sini. Untuk menghasilkan banyaknya tas dibutuhkan banyak karyawan juga nggak? Iya, dibutuhkan juga banyak karyawan. Artinya untuk memproduksi tas, si pabrik ini membutuhkan banyak karyawan ya. Itu menunjukkan berbanding lurus. Tas yang banyak juga membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama kan? Iya. Itu juga menunjukkan berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, kita bisa di bawahnya kasih per tuh. Jadi kita bisa bikin perbandingannya gini, 120 per apa? Sekarang lihat yang di sini. Hubungan karyawan dengan harinya. Tadi kan hubungan tas sama mereka berdua udah jelas berbanding lurus ya. Tapi hubungan karyawan dengan harinya. Kalau semakin banyak karyawan, artinya waktu pengerjaan juga akan lebih semakin cepat nggak? Iya kan? Semakin cepat. Nah, itu artinya berbanding terbalik tuh kalau kayak gitu. Terus kalau semakin sedikit karyawannya berarti butuh waktu pengerjaan yang kayak gimana? Iya, waktu pengerjaannya juga jadi lebih lama kan? Kayak gitu. Karena ini berbanding terbalik, berarti kita taruh di bawahnya 50 ini dikali sama 30. Karena ini perbandingan berarti langsung aja kita ikutin sama dengan tulis deh di sampingnya. Ikutin aja pola yang seperti ini. Berarti 2X ditambah 94 per, ikutin lagi yang sama, 60 dikali
20. Oke, kita harus cari nih X-nya berapa. Nanti baru kita masukin ke sini. Waduh, lumayan ribet ya. Tapi emang gitu, kamu harus cepet banget nih hitungnya. Di sini kita langsung coret aja. 120 sama 30 kan 4 ya. Ya udah, berarti ini di sini kakak akan bikin lagi nih ya. 4 per 50 sama dengan 2X ditambah 94 per 60 kali 20 berapa? 1200 ya. 1200 nya kita pindah ke atas sini, jadi 4 dikali 1200 per 50 sama dengan 2X plus 94. Oke, jadi selanjutnya 4 dikali 1200 itu kan 4800 ya per 50. Terus sama dengan, kita tulis ulang lagi nih yang ini, 2X plus 94. 4800 per 50 itu 96 sama dengan 2X ditambah 94. 94 nya pindah ke kiri, berarti 96 dikurang 94 berapa? Ya 2. Berarti 2 sama dengan 2X. Berarti X-nya itu 2-nya tinggal turunin ke bawah. Berarti X-nya itu sama dengan 2 per 2, yaitu 1. Nah sekarang baru masukin ke sini. Tadi kan kita udah dapat ya X-nya 1. Ya udah masukin ke sini ya. Berarti 2 log X itu sama dengan 2 log 1. 2 log 1 itu nilainya berapa? 0. Jadi jawabannya 0. Ya, jadi jawabannya adalah 0. Ini dia. Jadi untuk tipe-tipe soal perbandingan ini kamu menggunakan penalaran juga loh. Kamu harus tahu untuk tipe-tipe penalaran itu apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik. Kamu juga bisa untuk melatih soal-soal yang ada di video kali ini, karena nanti di bagian terakhir kakak akan kasih soal-soal latihan buat kalian. Coba kalian kerjain, apakah jawabannya benar atau enggak. Untuk melatih kemampuan kalian, kalian juga bisa berlatih dari soal-soal tryout yang ada di GP Media. Kamu bisa buka websitenya GP Media tuh, gpmedia.id. Di situ akan ada banyak paket-paket tryout yang bisa kamu lakukan. Untuk paket-paket tryout UTBK khususnya, kamu juga di situ bisa dapetin prediksi hasil UTBK kamu. Karena tipe-tipe soal yang kita buat ini berdasarkan tipe-tipe soal yang sama persis atau tipe-tipe soal yang sesuai dengan tipe soal dari SNPMB resmi yang ada di websitenya. Kalian juga bisa coba untuk ikutin tryout-tryout GP Media ya. Semoga aja nanti kalian di UTBK kali ini kalian bisa mendapatkan nilai UTBK yang tinggi. Dan semoga aja kalian bisa keterima di PTN-PTN favorit kalian di jurusan-jurusan yang kalian inginkan. Semangat buat semuanya, uji kemampuan kamu, uji penalaran kamu, dan lakukan yang terbaik, serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Semangat buat semuanya, semoga aja video ini bermanfaat ya. See you in the next video, dadah!